Pada malam ke-52, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Pada malam yang lalu, hamba telah menceritakan bahwa si saudagar meninggalkan anaknya dengan harta berlimpah, berupa 100 karung sutra, satin, dan berbotol-botol minyak wangi. Pada karung tersebut, tertulis tujuan kota Baghdad dan Kaman. Maksudnya barang-barang tersebut akan dibawa berdagang ke Baghdad. Sepeninggal saudagar, kedua anaknya bermaksud membawa barang-barang tersebut ke Baghdad yang kala itu diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ghanim bin Ayyub berpamitan kepada ibunya, kepada para kerabat, dan kepada tetangga-tetangga di kampung. Ia berangkat dengan penuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rupanya ia ditakdirkan oleh Allah nantiasa dalam keadaan selamat hingga sampai di kota Baghdad. Sampainya di kota Baghdad, Ghanim bin Ayyub menyewa sebuah penginapan. Di sana ia tinggal bersama sekelompok pedagang. Penginapan itu dilengkapi dengan tempat tidur, ada bantal, dan ada gorden yang indah. Disitulah Ghanim bin Ayyub menurunkan barang-barang dagangannya. Setelah selesai membereskan barang-barangnya, Ghanim bin Ayyub pun beristirahat. Selama beberapa saat, datanglah beberapa saudagar lain yang juga menginap di penginapan yang ditempatinya. Kemudian Ghanim bin Ayyub mulai mengambil karung yang di dalamnya terdapat 10 potong kain tenun yang berharga yang tertulis nilai harganya di atas barang tersebut. Ghanim bin Ayyub lalu menuju pasar pedagang dan bertemu dengan para pedagang lain. Ia disambut dengan penuh kehormatan dan dibawa ke toko pengusaha pasar yang menguasai pasar tersebut. Ghanim bin Ayyub menjual 10 potong kain tenunnya dan mendapat untung sejumlah 2 dinar untuk setiap barang yang modalnya hanya 1 dinar. Demikianlah Ghanim bin Ayyub begitu gembira menyaksikan keuntungan banyak yang dihasilkan oleh kerja perdagangannya. Ia terus berjualan kain tenun sedikit demi sedikit hingga berlalu 1 tahun penuh. Pada awal tahun kedua, Ghanim bin Ayyub datang ke pasar, tetapi pintu gerbang pasar tampak tertutup rapat. Ia bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sana. Ia mendapat jawaban bahwa telah wafat seorang pedagang dan seluruh pedagang lainnya pergi mengantarkan jenazahnya. Ia menyatakan kesediaannya ketika diminta untuk ikut mengantarkan jenazah. Setelah menanyakan tempat pemakaman jenazah, ia segera berwudu, kemudian ikut bergabung dengan para pedagang yang mengantarkan jenazah. Para pengantar sampai di sebuah musola dan segera mensolati jenazah. Setelah itu seluruh pedagang berjalan di depan jenazah menuju perkuburan, sementara Ghanim bin Ayyub mengikuti mereka hingga bertemu di perkuburan di luar kota Baghdad. Mereka berjalan di atas deretan kubur hingga di tempat liang lahat. Di situ tampak tenda-tenda yang telah didirikan oleh keluarga jenazah. Mereka juga menyediakan lilin-lilin, lampu minyak, dan semacamnya. Kemudian jenazah dikuburkan dan para pembaca Al-Quran duduk di sekitar kuburan untuk membacakan ayat-ayat suci. Para pedagang termasuk Ghanim bin Ayyub yang tampak menahan malu karena terlambat juga duduk di dekat kubur. Mereka duduk di tempat kuburan itu sambil mendengarkan pembacaan Al-Quran hingga waktu makan malam tiba. Mereka diberi hidangan makanan dan manisan. Mereka makan secukupnya, kemudian membersihkan tangan
dan kembali duduk di tempat masing-masing. Ghanim bin Ayyub membatin, "Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum ikut bergabung dengan mereka." Mereka duduk di dekat kuburan itu sambil mendengarkan pembacaan Al-Quran hingga waktu makan malam pun tiba. Mereka diberi hidangan makanan dan manisan. Mereka makan secukupnya, kemudian membersihkan tangan dan kembali duduk di tempat masing-masing. Sementara Ghanim bin Ayyub mulai mengkhawatirkan barang dagangannya kalau ada pencuri. "Aku orang asing di kota ini, padahal sudah bekerja keras mencari harta. Jika aku bermalam di sini, jauh dari rumahku, tentu pencuri akan mengambil uang dan barang-barangku," pikir Ghanim bin Ayyub. Karena itu, Ghanim bin Ayyub pun bangkit dan berjalan melintasi para jamaah, meminta izin melaksanakan suatu keperluan. Ia keluar dari perkuburan, mengikuti jalan yang telah dilaluinya hingga tiba di pintu gerbang kota pada tengah malam. Ternyata pintu gerbang kota telah tertutup dan ia tidak melihat seorang pun yang berdiri di sana ataupun orang yang lalu lalang. Ia juga tidak mendengar apapun selain lolongan serigala serta geraman beruang. La haula wa la quwata illa billah. Tadinya aku mengkhawatirkan hartaku dan karenanya aku pulang. Tapi aku mendapati pintu gerbang kota tertutup. Maka kini aku takutkan adalah kehilangan nyawaku, uman Ghanim bin Ayyub. Kemudian Ghanim bin Ayyub memulai memperhatikan tempat yang bisa digunakan untuk tidur hingga pagi. Ia menemukan lokasi makam persegi 4 yang dipagari tembok tinggi. Di sana ada pohon kurma, dan di dekat pohon itu tampak pintu gerbang makam yang terbuka. Ia memasukinya dan hendak merebahkan diri. Namun belum melatih tiburnya, badan Ghanim bin Ayyub digigit nyamuk dan serangga. Maka ia segera bangkit berdiri dan membuka pintu untuk melihat kalau ada yang lewat untuk dimintai pertolongan. Ia melihat pendaran cahaya di kejauhan. Di sudut pintu gerbang kota, ia lantas berjalan beberapa langkah. Kau ngantuk ya? Udah bubuk. Sayang. Pindah sayang. Gemes banget. Sayangnya siapa ini? Sambil lanjut cerita aja. Ghanim bin Ayyub memperhatikan cahaya yang datang tadi. Ternyata yang membawa lentera itu adalah 3 orang budak. 2 di antaranya membawa peti, sedangkan yang seorang membawa kapak dan kayu. Mereka mendekati makam. "Ada apa denganmu, hai sahab?" tanya salah satu dari 2 pembawa peti. "Ada apa bagaimana maksudmu, hai kafur?" tanya balik sahab. "Bukankah kita di sini saat Isya tadi meninggalkan pintu itu dalam keadaan terbuka?" "Benar, kata-katamu benar. Lihatlah, pintu itu telah tertutup rapat."
mata kalian?" sergap pembawa kapak dan kayu. "Apakah kalian berdua tidak mengetahui bahwa para pemilik ladang sedang pergi dari kota Baghdad dan mereka berulang kali ke sini? Mungkin mereka kemalaman dan masuk di sini serta menutup pintu, takut ada ular." "Oh, benar juga. Tetapi kamu tidak kalah pintar denganmu," Syawab dan Kafur menanggapi. "Kalian benar-benar tidak percayaku, maka sebaiknya kita masuk ke makam. Sungguh kita akan menemukan seseorang di dalamnya. Menurutku ada orang di dalam, tetapi ia melihat cahaya lentera kita sehingga ia lari ke dalam, naik ke atas pohon kurma. Sungguh sangat licik budak itu. Semoga Allah memberi kebinasaan kepada si budak hitam karena kejelekan sifatnya," ucap Ghanim bin Ayyub dalam hati. Ghanim bin Ayyub diam sebentar mengawasi keadaan. La haula wala quwata illa billah. Siapakah yang akan membebaskanku dari posisi yang sulit ini? Batin Ghanim bin Ayyub. Syawab, Kafur, serta kawannya si pembawa kapak dan kayu tampak menyusun rencana. Merabatlah ke dinding dan buka pintunya, karena kami sudah lelah memanggil peti ini, suruh Syawab dan Kafur kepada si pembawa kapak dan kayu. "Jika engkau telah membuka pintu, engkau boleh mengambil satu bagian dari kami. Kami akan memasaknya dengan lezat untukmu hingga tidak hilang setitik pun dari minyaknya." "Aku takut akan sesuatu yang kuingat, yakni kurangnya makalku. Mari lempar peti ini ke balik pintu, karena ia adalah simpanan kita," ucap Syawab. "Jika peti ini kita lemparkan, tentu ia akan pecah," saut kedua temannya. "Aku takut di dalam kuburan itu ada orang-orang yang biasa membunuh pencuri. Sebab hari ini sudah sore, mereka biasa masuk ke tempat-tempat ini dan membagi-bagi barang rampasan mereka." "Hai si pendek akal, apakah mereka mampu masuk ke sini?" Kemudian keduanya meletakkan peti dan memanjat dinding, lalu turun dan membuka pintu. Sementara orang ketiga berdiri membawa lentera untuk menerangi keduanya. Lalu setelah menutup pintu, mereka duduk. "Saudara-saudaraku, kita telah berjalan mengangkat peti dan menurunkannya dari punggung hewan, lalu membuka pintu dan menutupnya. Kini hari sudah malam. Kekuatan kita tampaknya tidak lagi tersisa untuk menggali dan menanam peti ini. Sebaiknya kita beristirahat di sini selama 3 jam. Kemudian kita laksanakan hajat kita. Namun sebaiknya masing-masing kita berkisah tentang sebab masing-masing kita menjadi Qasim sampai malam ini berlalu." Usul salah seorang di antara ketiganya. Usul salah seorang di antara ketiganya. Rupanya pagi sudah menjelang, maka Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Lanjut ke malam ke-53. Pindah sayang, I love you.